Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Mari pada saat pagi hari ini kita mau memberikan pujian yang terbaik, yang luar biasa juga terhadap Tuhan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Anugerah-Mu lah Tuhan yang membawa kami kepada segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu lah Tuhan yang membawa kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa pagi hari ini kami masih boleh dapat hidup Tuhan. Kami masih boleh ada Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah Ibu ini semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu kami boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Ini pujian kami Tuhan dan ini penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku beri kemuliaan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
sebab hanya Kaulah Tuhan Allah kami yang layak kami sembah, Allah kami yang layak kami tinggikan, Allah kami yang agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Kau layak Tuhan, Kau layak ya Tuhan dan Raja kami. Kau layak kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Amin. Sekali lagi Raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala pujian, hormat, sembah, sujud kami bagi-Mu ya Tuhan, Raja kami, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Allah kami, penebus kami yang sejati. Pagi hari ini Tuhan kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dan ini ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan, sebab kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang. Katakan haleluya.
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai amin. Semua lidah hanya Yesus Kristus, Raja segala raja, bukan bangkit. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan dialah Raja, dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita duduk di bawah kaki Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk boleh mendengarkan suara-Nya. Kami percaya Tuhan, Kau tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian kami dinaikkan Tuhan, Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami. Ya Allah Roh Kudus, saat ini Tuhan, biar Kau celikan hati setiap kami. Kau kuduskan setiap kami, Kau layakkan setiap kami, sucikan setiap kami Tuhan. Sehingga saat ini Tuhan, ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, boleh berbuah banyak Tuhan, dan berbuah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi
untuk boleh bangkit berdiri. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, celikan kami, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu. Ku sembah Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus, mengalirlah bersama dengan setiap hati kami saat ini Tuhan. Mengalirlah bersama kami Tuhan di ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang melembutkan hati setiap kami. Engkau yang memulihkan hati setiap kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Kita mau naikkan pujian sekali lagi refnya saja. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kami boleh ada di dalam bait-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan Kau akan berbicara bagi kami semua pagi hari ini. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita boleh ada karena anugerah Tuhan, ya. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8.
Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pagi hari ini kita akan melihat di kalimat yang berkata, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingat ya hari Kamis kemarin kita memperingati hari apa? Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mungkin kita bertanya, ngapain sih Tuhan Yesus naik ke sorga? Ya karena memang rumahnya di sorga. Ya, untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan Yesus menyediakan tempat, menyediakan rumah. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang masih kontrak, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudara punya rumah di sorga. Itu lebih dan lebih indah. Ya, kalau di dunia ini nggak apa-apa kontrak, tapi di sorga kita punya rumah. Karena apa? Tuhan menyediakan. Jadi Yesus dia naik ke surga untuk menyediakan rumah. Bagi siapa? Bagi Bapak Ibu, Saudara yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita, orang-orang yang percaya tentunya. Orang yang gak percaya gak ada rumahnya di sorga. Tuhan Yesus juga dia memberikan seorang penolong. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Roh Kudus. Kan Tuhan Yesus berkata, aku pergi tetapi aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Tetapi aku pergi, aku mengirim seorang penolong. Dan Tuhan Yesus berkata, itu lebih baik, sebabnya aku lebih baik pergi daripada aku tidak pergi. Artinya lebih baik Tuhan Yesus naik ke surga daripada tidak. Karena apa? Karena kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Kudus itu, penolong yang dijanjikan Tuhan itu tidak akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, lebih baik aku pergi, karena ketika aku pergi, maka Roh Kudus itu yang dijanjikan sebagai penolong, dia akan diam di dalam hati manusia dan dia akan menyertai sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bangga punya Tuhan Yesus. Karena apa? Dia Allah yang sangat bertanggung jawab. Dia gak berkata, oh sekarang udah bebas. Tugas saya kan udah selesai di kayu salib. Sekarang selesai sudah. Tidak. Saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa. Karena apa? Bahkan ketika dia naik ke surga, dia akan naik ke surga, dia masih memberikan rohnya yang akan diam di dalam hati orang-orang percaya. Untuk apa? Menjadi penolong. Dan dia menyertai kita sampai akhir hidup kita. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jangan lupa. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua. Jadi anak-anak youth jangan berkata, ya kalau tugasnya bersaksi, tugasnya menyampaikan firman Tuhan, itu tugasnya pendeta.
itu tugasnya ketua youth, tidak. Tetapi firman Tuhan berkata kita diberi tugas untuk apa? Bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Kita lihat di dalam Markus pasal 16, Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16, saya baca demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat yang ke-20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Luar biasa ya. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap meneguhkan. Supaya apa? Murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Tuhan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga memberikan sebuah mandat, tugas kepada orang-orang percaya. Tadi yang sudah kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, sampai ke ujung bumi. Kita nggak usah dulu deh, nggak usah punya pemikiran sih boleh ya, mau bersaksi, mau melayani ke daerah-daerah terpencil, oke. Tetapi mari kita mulai dari lingkungan terdekat kita dulu. Kan Tuhan ajarkan di Yerusalem, artinya lingkungan yang paling dekat dengan kita. Baru lingkungan yang lebih luas lagi. Dan kalau kita diizinkan Tuhan, kita akan bisa ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi saksinya Tuhan. Bahkan di dalam amanat agung Tuhan Yesus, itu di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kita diperintahkan untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi Dia memberikan tugas, Dia memberikan perintah kepada setiap orang-orang percaya menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tetapi menjadi pertanyaan pagi hari ini adalah, apakah kita sudah menjadi saksinya Tuhan yang baik atau belum? Karena firman Allah berkata kita ini bagaikan surat Kristus yang terbuka. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus pasal 3 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saya baca demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan
nggak kelihatan. Saya baca yang 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Alkitab berkata kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Artinya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa menjadi saksi yang baik, tetapi juga bisa menjadi saksi yang tidak baik bagi orang yang membaca kehidupan kita. Kan tadi katanya kita ini bagaikan surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi surat Kristus yang memuliakan Tuhan, yang bisa menarik orang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang, tetapi justru nilainya tidak baik. Sehingga orang membuat, jangan jadi orang Kristen deh. Kenapa? Kehidupannya amburadul. Jangan jadi orang Kristen deh, lihat tuh, kacau kan keluarganya. Kita ini surat yang terbuka, kata Alkitab. Orang bisa menilai kehidupan kita, orang bisa melihat, orang bisa membaca kehidupan kita, memuliakan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi kita untuk menjadi saksi yang baik sehingga memuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus dia akan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Sekali lagi saya sangat bangga sama Tuhan Yesus. Kenapa? Dia Allah yang sangat-sangat bertanggung jawab. Yesus tahu bagaimana kelak murid-muridnya akan menghadapi tantangan. Murid-muridnya akan menghadapi berbagai pergumulan. Itulah sebabnya dia katakan, aku akan mengirim seorang penolong yang namanya Roh Kudus, yaitu rohnya Tuhan, roh Allah. Dan dia akan diam di dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya dan menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kita membaca nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah, itu bagaimana di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dikatakan, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh kuasa yang maha tinggi. Jadi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang percaya khususnya, di dalam kita menjadi saksi-saksinya Tuhan itu sangat luar biasa. Roh Kudus ini akan memberikan kita penghiburan di saat kita susah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Teman bisa memberi penghiburan. Sampai kapan? Sesaat. Tuh, teman bisa memberikan kita kekuatan. Sampai kapan? Sesaat. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan utus, yang Tuhan kirim, yang diam di dalam hati setiap orang-orang percaya, itu yang akan memampukan kita. Untuk apa? Kita bisa melewati hari-hari kita. Kesukaran boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi Roh Kudus itu yang akan memberikan kita penghiburan. Dunia sementara.
Kita bisa cari penghiburan di dalam dunia, hanya sementara. Tetapi ketika kita kembali, masalah itu akan kembali timbul. Tetapi penghiburan yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, lewat Roh-Nya yang kudus, itu yang akan memampukan kita melewati hari-hari kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini akan memampukan murid-murid Tuhan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana Petrus, Rasul Petrus, sebelum dia hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Yesus ditangkap dan berada di mahkamah agama, ada salah seorang hamba, nanti Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Injil Yohanes ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Bagaimana ada seorang hamba, dia berkata, om ini kan muridnya Tuhan Yesus, tuh yang lagi ada di dalam. Petrus dia bilang apa? Kita baca aja ya. Matius pasal 28 Matius 26 maksud saya. Matius 26 ayat yang ke-69 saja. Matius 26 ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Ayat 70, tetapi Petrus menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Petrus dia tidak punya keberanian untuk apa? Mengakui, menyatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhannya. Tetapi kita melihat perubahan yang luar biasa ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus dia tidak lagi menjadi seorang pengecut, tetapi dia tampil dengan berani dan menyatakan kebenaran itu. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14, saya baca demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Sampai situ saja. Petrus dia tidak lagi menjadi seorang yang pengecut dan takut, tetapi dia menjadi seorang yang berani. Berani bukan so jago maksudnya, tetapi dia berani menyatakan kebenaran siapa Yesus itu. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, saya baca demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang biasa,
orang tidak terpelajar dan mereka mengenal sebagai orang yang pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana Petrus dan Yohanes dalam konteks ini, dia berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Siapa Yesus yang menjadi Tuhan, yang menjadi juru selamatnya. Bahkan di ayat yang ke-19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Yohanes dan Petrus, dia menyerahkan jawaban kepada orang-orang di situ. Apa yang seharusnya dia lakukan? Taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Petrus tidak lagi dia takut. Bahkan justru orang-orang di situ semakin mengancam Petrus dan rasul-rasul. Tetapi kita melihat di dalam ayat yang ke-31 dari Kisah Para Rasul pasal 4, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Gak takut lagi. Karena apa? Roh Kudus itu yang memampukan Petrus, yang memampukan rasul-rasul, bahkan anak-anak Tuhan pada waktu itu. Dan luar biasa ketika Petrus dia mengajar, dia menyampaikan firman Tuhan. Berapa orang yang bertobat sekali khotbah? Ada yang tahu? Sekali Petrus khotbah, berapa orang yang bertobat? 3.000. Luar biasa. Sekali khotbah 3.000 orang. Padahal ketika sebelumnya dia ditanya sama seorang hamba perempuan, Om kan pengikutnya Tuhan Yesus kan? Saya lihat kok Om sering sama Tuhan Yesus. Petrus bilang, saya gak kenal Tuhan Yesus. Saya gak ngerti apa yang kamu omongin. Udah diem aja ya. Petrus dia menyangkal. Tetapi ketika Petrus hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, Tuhan bekerja luar biasa. Dia tidak lagi menjadi pengecut yang ada di belakang layar, tetapi dia tampil dengan penuh keberanian menyampaikan kebenaran, menyampaikan perkara yang Tuhan sudah kerjakan dan yang Tuhan sudah perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaannya pagi hari ini, sudahkah kita menjadi saksi-saksinya Tuhan yang dapat memuliakan Tuhan? Atau justru sebaliknya, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan yang justru membuat nama Tuhan dipermalukan? Kan tadi Alkitab bilang kita ini surat Kristus yang terbuka. Orang akan melihat kehidupan kita, orang akan menilai siapa kita. Ketika kita berbuat salah, orang akan berkata, tuh lihat tuh orang Kristen, hidupnya kacau, keluarganya berantakan. Tetapi ketika orang melihat kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan, orang juga akan berkata, tuh lihat tuh orang Kristen beda ya hidupnya, walaupun susah tapi
ada happy ye. Walaupun hidupnya susah, banyak masalah, tapi selalu ada kemenangan. Sehingga apa? Membuat orang yang tadinya tidak tertarik untuk percaya kepada Tuhan, dia mulai bertanya, resepnya apa sih? Ada seorang anak muda, dia melihat satu keluarga, khususnya suami istri. Dia melihat, si oma sama si opa ini rajin setiap minggu beribadah. Lalu dia tanya kepada seseorang, dia tanya, saya tiap minggu lihat oma sama opa ini rajin sekali ke gereja. Padahal keluarganya biasa-biasa aja. Tetapi ada sesuatu yang membuat anak muda ini dia terpesona akan apa? Kehidupan dari bapak dan ibu ini. Dan akhirnya dia bertanya, luar biasa ya si oma sama si opa itu. Ada sesuatu yang menarik sehingga membuat anak muda ini dia terpesona. Karena apa? Dia membaca kehidupan oma dan opa ini. Luar biasa. Tidak saya sebut, kalau saya sebut pasti tahu semua. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi surat Kristus yang terbuka? Sehingga orang melihat kita, orang membaca kita, dan mereka mulai tertarik. Untuk apa? Mengenal dan percaya kepada Tuhan. Ataukah justru sebaliknya, kita menjadi surat Kristus yang dibaca justru membuat hati Tuhan kecewa. Karena apa? Tidak mencerminkan kehidupan yang Tuhan inginkan. Tentunya pagi hari ini kita mau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mau menjadi surat-surat yang terbuka, yang justru memuliakan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tetapi dengan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh memiliki pengetahuan banyak, tapi tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, kita akan gagal. Kesulitan hidup, tantangan hidup akan semakin banyak kita hadapi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk apa? Menjadi penolong, dan dia akan diam di dalam kehidupan setiap orang percaya dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itulah yang akan memampukan kita untuk kita bisa tetap eksis, baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Kita akan mempersiapkan satu pujian, Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Jadilah engkau teladan di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam kesucianmu, di dalam kesetiaanmu, di dalam kasihmu. Tentunya ini juga menjadi teladan bagi kita. Tuhan mau kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, di dalam perkataan kita, lewat kasih kita, lewat ketulusan kita, kesucian kita, sehingga kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang, dan itu memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan membantu kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita. Itulah sebabnya buka hati kita, izinkan Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kehidupan kita. Karena hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus yang dapat memuliakan Tuhan. Naikkan pujian ini kembali, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Sky.
Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini. Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya doa saya adalah Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Harapan saya kita tetap semangat, jangan pernah menyerah apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Justru dengan masalah itu kita harus semakin dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan hari ini tentunya kita harus mengandalkan Roh Kudus. Memang bagi umat Kristiani gitu ya, ada sebagian yang belum paham. Kita nggak usah bicara non Kristen, karena di kalangan Kristiani juga kita kan kayaknya ribet, bingung dengan istilah Bapa, Anak, Roh Kudus gitu ya. Kita perlu belajar sedikit kristologi. Artinya bahwa memang sederhananya gini, Tuhan kita itu namanya siapa? Yesus Kristus. Kita sapa sebagai Bapa. Memiliki roh yang maha kudus. Namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu roh Allah, roh yang maha kudus. Jadi kita mengundang, memanggil Roh Kudus itu roh Allah yang maha kudus. Tentunya untuk hadir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan kemarin mengatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Jadi kalau bait Allah ini enggak kudus, tidak mungkin ada roh. Itu kan logikanya. Jadi memang mengundang Roh Kudus berarti mengundang roh Allah yang maha kudus dalam hidup ini. Itu sebabnya minggu depan kita akan membahas mengenai Pentakosta. Memang peranan Roh Kudus itu sangat spektakuler, tapi kita akan banyak bahas bukan masalah spektakuler, tapi apa sih makna Pentakosta. Yang penting hari ini kita harus tetap selalu mengandalkan roh Allah yang maha kudus. Jadi berita yang kedua, minggu depan mempersiapkan untuk kita menerima dalam perayaan Pentakosta. Seluruh umat Kristiani merayakan hari Pentakosta ini. Apa sih maknanya? Yang ketiga, Bapak Ibu, saya berharap untuk saudara-saudara tetap menjaga imun. Melihat situasi kondisi ya, waduh, kita harus jaga imun saudara. Yang paling utama jaga iman supaya kita memperoleh Immanuel. Jadi ngimbasnya ke situ. Jadi harus tetap jaga apapun yang sedang terjadi. Nah ini, dan tentu sebagai saudara-saudara kita akan terus dukung doa untuk rekan-rekan kita yang dalam pergumulan, baik yang sakit dan sebagainya. Karena kita saudara, mari kita bantu minimal dalam doa, baik waktu pagi atau malam ketika kita mau tidur, bantu dalam doa supaya mereka disembuhkan, diberi pertolongan gitu. Itu kan kita saudara. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dalam satu pujian, Sebab Kau Besar. Syukur kami berterima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya
Roh-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Kami membuka hati, menerima kehadiran-Mu, maka dengan demikian Engkau menjadi penolong bagi kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada hari ini, baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singer dan WL, seluruh tim musik, tim penyambut tamu, tim petugas LCD, seluruh hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini. Kami dukung mereka di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau urapi dalam setiap pelayanan mereka, memberkati segala aspek kehidupan mereka, sehingga penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, Engkaulah satu-satunya penolong, dan hari ini kami hanya mengandalkan-Mu. Kami berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit jasmani, yang sakit rohani, Engkau memberikan kesembuhan, sehingga hari ini terjadi kesembuhan ilahi. Yang sedang susah Tuhan hiburkan. Mari Tuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan. Yang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan. Tuhan tetap memberkati, menyertai, bahkan meneguhkan iman mereka untuk semakin mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Hari ini juga Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di gereja maupun yang ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka yang memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Tuhan berkati dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit terbuka, berkat Engkau curahkan, sehingga mereka selalu berkecukupan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Maka dengan penuh ungkapan syukur, ibadah hari ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, sehingga Tuhan menjadikan perjalananmu berhasil, beruntung, karena Immanuel, Allah beserta dengan engkau. Dan kini pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku